Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ibu Desriani selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Komunikasi dan seterusnya kepada teman-teman yang saya cintai. Terlebih dahulu, marilah kita ucapkan selawat beriringan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu juga kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita semua. Hingga saya dapat mengikuti UTS pada kali ini, walaupun secara Zoom atau tatap muka secara tidak langsung. Pada kali ini, perkenalkan nama saya Leonie Dwi Safitri dari jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan NIM 2223408 melakukan presentasi atau diskusi mengenai dari bentuk-bentuk komunikasi. Akan tetapi sebelum membahas mengenai bentuk-bentuk komunikasi, ada baiknya ketika kita mengulang kembali mengenai materi minggu lalu, yaitu tentang pengertian dari ilmu komunikasi. Pengertian komunikasi ini dapat dikatakan oleh banyak para ahli. Yang pertama ada Laswell, Carl L. Hoagland, Dalton A. MC Farland, dan Theo Dorset. Yang pertama Laswell. Menurut Laswell, komunikasi adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan sehingga menimbulkan efek-efek tertentu. Sedangkan menurut Carl L. Hoagland mengatakan bahwa ilmu komunikasi adalah suatu proses atau upaya-upaya yang secara tegas dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan dari asas-asas penyampaian dari informasi ini. Yang ketiga, menurut Dalton E. MC Farland, mengatakan bahwa komunikasi adalah adanya interaksi yang terjadi di antara manusia yang satu dengan manusia lainnya atau sesama manusia. Yang terakhir, menurut Theodore Stone, ilmu komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda tertentu. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk dari komunikasi. Bentuk-bentuk dari komunikasi ini ada banyak macamnya. Ada komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi dengan diri kita sendiri. Dan di mana komunikasi intrapersonal ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya berdoa, bersyukur, atau di saat kita sedang berimajinasi. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara tatap muka. Adapun ciri-ciri dari komunikasi interpersonal ini, yang pertama dilaksanakan secara dua arah, yang kedua bersifat tidak formal, yang ketiga dilakukan secara dekat, dan yang terakhir yaitu informasi yang diberikannya itu atau respon yang diberikan oleh pihak lain dalam melakukan organisasi ini dilakukan secara langsung atau cepat. Yang ketiga yaitu kelompok atau disebut juga dengan komunikasi kelompok. Seperti namanya, komunikasi kelompok. Jadi, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi di beberapa kelompok. Komunikasi kelompok terdiri atas dua macam, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh kelompok besar ataupun komunikasi yang dilakukan oleh kelompok kecil. Contoh komunikasi yang dilakukan oleh kelompok besar yaitu di saat melakukan pemilu dan sebagainya. Dengan komunikasi yang dilakukan oleh kelompok kecil, dapat kita lihat dari diskusi yang dilakukan di kelas. Yang keempat, ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi pada orang-orang yang ikut serta dalam melakukan kegiatan organisasi. Ada banyak tujuan mengapa komunikasi organisasi ini dilakukan. Contohnya untuk membahas masalah-masalah tertentu atau untuk membahas tujuan yang ingin dicapai dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada komunikasi global. Komunikasi global adalah kemampuan untuk mengakses atau menyediakan informasi lintas budaya
secara menulis, mendengarkan, membaca, dan sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya komunikasi publik. Komunikasi publik adalah komunikasi yang dilakukan di depan hadapan orang banyak. Contohnya pidato, ceramah, khutbah, dan sebagainya. Kemudian ada namanya komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan suatu media. Ada beberapa penyebab mengapa komunikasi massa ini dilakukan. Contohnya karena jarak yang jauh, dan sebagainya. Selanjutnya ada komunikasi global. Komunikasi global adalah komunikasi yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Di mana pastinya komunikasi global ini pasti melibatkan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Selanjutnya ada komunikasi internasional. Komunikasi internasional ini tidak jauh berbeda dengan komunikasi global. Yaitu terakhir ada komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Contohnya orang yang si A, contohnya memiliki budaya yang berbeda, melakukan komunikasi dengan si B dengan budaya yang berbeda pula. Kira-kira itulah penyampaian dari diskusi yang saya lakukan pada UTS kali ini. Lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.